Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut kami akan menyampaikan informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan di Gereja GPDI Maranatha Nilakandi melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0201459817 atas nama Ava Valerina atau Septiana, atau scan barcode gereja kita melalui BCA Mobile. Juga dapat melalui beberapa aplikasi seperti Gojek, OVO, Dana, dan Link Aja. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, percaya Dia datang dengan saudara saat hari ini. Mari saudara kita menaikkan syukur kita menaikkan pujian kita. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini kita boleh ada, kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Mari saudara angkat suaramu saat pagi hari, bawa kerinduanmu, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan, sembah hanya bagimu. Oh haleluya Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, bagimu segala pujian. Haleluya.
disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu Yesus, pujilah namamu Tuhan. Amin Tuhan. Sebab banyak hal yang lain kami sembah, kami tinggikan Bapa. Kami menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Lewat pujian yang sebenarnya kami menaikkan Bapa-Mu Bapa. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kalian siap memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari jemaat Tuhan percaya Dialah Tuhan yang besar, Dia Tuhan kita yang hebat. Amin. Amin. Haleluya. Mari semua masuk ke atas suaramu. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Tuhan. Semuanya bagi semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Tuhan. Kau yang segala nama. Haleluya. Amin. Sebanyak para nama dari segala nama layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman-Mu saat pagi hari ini. Bolehkan kami menghampiri-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang bersama-sama. Ada yang dapat meninggalkan. Engkau Allah yang perlu berserta. Haleluya.
bersama dengan kami, akan senantiasa mendampingi kami. Dan kami percaya kami tidak pernah melangkah sendiri, karena ada Tuhan yang setia bersama dengan kami. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu, berkati firman-Mu, dan kami percaya kuasa Tuhan siap memberkati setiap kami. Kami siap terima firman dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya seluruh umat Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Dia Allah yang berjanji,
Dia Allah yang setia dan tidak akan pernah mengingkari setiap janjinya. Kita akan coba melihat satu kebenaran pada pagi ini dengan satu topik: kuasa Tuhan cukup. Pada waktu-waktu yang lalu kita tidak pernah berpikir bahwa situasi ini akan berkepanjangan, dan kita tidak pernah berpikir mungkin akan sesulit dan sesukar dan sepanjang ini yang kita harus jalani, yang kita harus alami. Dan saya percaya kalau kita bertanya satu dengan yang lain, semua akan menyampaikan mungkin keluh kesah, mungkin masalah, mungkin kegoncangan yang sedang terjadi. Pada waktu-waktu dulu, ketika semua berjalan lancar, kita berpikir gak ada masalah. Ketika semua apa yang kita ingin raih kita bisa dapat, kita berkata gak ada masalah. Tapi sekarang saya percaya hampir di semua lini juga mengalami kegoncangan. Mungkin orang berpikir karyawan-karyawan, buruh-buruh akan mengalami kesulitan. Tapi saya katakan bukan hanya karyawan, buruh, juga para pengusaha. Saya coba membaca keluhan-keluhan dari orang-orang yang kita anggap tidak akan mungkin mengeluh kalau bicara tentang apa yang dia akan raih dan dia akan lakukan. Tapi faktanya ketika dia melihat kebutuhan untuk membayar semua biaya-biaya, baik biaya gaji karyawan dan biaya yang lain, ada yang berkata rasa-rasanya tidak akan mungkin. Dan saya katakan semua orang mengalami. Pertanyaan, sebagai orang percaya, apakah kita masih mampu berkata kuasa Tuhan cukup? Masihkah kita akan berkata kepada Tuhan dan kepada sesama kita, kita punya Allah yang besar? Ada yang berkata, kalau bicara tentang mujizat, kemarin kita bicara mujizat, tapi sekarang mungkin ada yang berkata, jangan bicara mujizat, seakan-akan bahwa kuasa Tuhan sudah mulai kurang. Coba kita akan belajar dari sisi kebenaran dari kitab Bilangan, dan kita akan melihat kisah ini, pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bilangan pasal 11 ayat 23, Tuhan yang bicara, Tuhan yang sampaikan sesuatu. Kepada siapa dia sampaikan? Kepada orang pilihannya bernama Musa. Dan dalam ayat yang ke-23, Tuhan sampaikan jawaban atas kekhawatiran Musa, kebimbangan Musa. Kita mungkin berkata begini, kalau sekelas seorang yang dipilih Tuhan, maka imannya teguh, kuat, tidak ada kegoncangan. Kalau sekelas hamba Tuhan, mungkin kita berkata, kalau hamba-hamba Allah, maka imannya dalam kondisi apapun tidak akan tergoncang. Di situasi sekarang, maaf, mungkin juga ketika hamba-hamba Tuhan yang tadinya dalam perjalanan pelayanannya semua berjalan baik, tiba-tiba dia kehilangan banyak. Ada yang melakukan yang saya katakan tidak salah, tetapi daripada dia harus meminta-minta, dia lakukan hal yang sama sekali tidak ada hubungan dengan pelayanan. Sebagaimana orang katakanlah berbisnis, dia coba dengan berbagai cara. Untuk apa? Untuk menutupi kebutuhan yang dia harus cukupi. Sebab itu saya katakan semua orang mengalami. Pertanyaannya, masihkah kuasa Tuhan cukup? Atau waktu kita mungkin berkata, sebagaimana Musa bisa bimbang, bisa ragu dalam hidupnya, seakan-akan Tuhan tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Mungkin juga kita berkata, kalau Musa demikian, apalagi saya?
Itulah sebabnya saya katakan ayat 23 muncul. Ini jawaban Tuhan kepada seorang hamba Allah bernama Musa. Dan jawaban Tuhan atas keraguan, jawaban Tuhan atas kebimbangan yang dialami oleh Musa. Dan saya katakan ini juga jawaban Tuhan bagi semua orang yang percaya, yang sedang mengalami kegoncangan dalam hidup, bahwa kuasa Tuhan cukup. Ada apa yang terjadi sehingga ayat 23 muncul? Ada beberapa hal. Ayat yang ke-10, bilangan 11. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Saudara bisa gambarkan, Alkitab menjelaskan bahwa ketika umat Allah keluar dari Mesir, jumlah mereka 600.000 laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Lalu kemudian ayat 10 berkata, dengan jumlah yang sebegitu banyak dari bangsa itu, dari semua kaum, mereka datang menggeruduk Musa. Dan di pintu kemahnya Musa, mereka semua menangis. Saya katakan tangisan 5 orang sudah terasa, 10 orang lebih terasa, 100 orang apalagi. Dengan jumlah ratusan ribu menangis di hadapan Musa. Bukan sesuatu yang gampang kalau orang menangis. Kalau anak menangis, minta permen, kita kasih permen, selesai. Tapi kalau udah dalam posisi ratusan orang, ratusan ribu orang menangis, saya katakan ini masalah. Yang kedua, di ayat 13 dikatakan demikian, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini, sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami makan kami daging untuk dimakan. Jadi ternyata ketika mereka datang kepada Musa dan di pintu kemah Musa, mereka bukan berteriak, tapi mereka menangis, merengek, minta apa? Minta daging. Kalau satu orang yang minta, enggak masalah. 2-3 orang enggak masalah. Tapi sekian banyak, satu bangsa, mereka berteriak dan menangis di hadapan Musa, kami butuh daging. Lalu ayat 14 berkata, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Saudara bisa bayangkan, satu orang lawan sekian ratus ribu orang. Kalaupun Musa punya orang-orang yang bersama dengan dia, saya katakan juga gak kuat. Saya jujur, kalau bukan Tuhan, saya tidak mampu memimpin banyak jemaat. Sekian banyak jemaat, saya selalu katakan 10 jemaat 10 karakter, 1000 jemaat 1000 karakter. Semakin banyak jemaat, semakin banyak. Untuk memimpin tidak mudah. Dan ayat 14 Musa katakan, aku sendiri. Jadi tidak ada orang yang bersama dengan dia. Dia tidak punya tim penggembalaan yang bersama dengan dia. Ada penasehat, ada wakil, ada bidang-bidang, tidak ada. Dia katakan, aku seorang diri. Dan kemudian dia berkata ayat 15, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Saudara, hamba Tuhan ngomong begini, orang pilihan ngomong seperti ini. Kenapa? Terlalu sulit, terlalu berat. Beberapa hari yang lalu ada satu keluarga di salah satu daerah, karena katanya kesulitan, maka mereka mengambil keputusan, orang tua anak-anaknya bunuh diri. Mungkin orang berkata, kok cetek amat? Apakah nggak bisa lagi untuk bisa menghidupi anak dan keluarga? Tapi saya katakan ayat 15, Musa berkata, bunuh aja saja, bunuh aja saya. Saya percaya titik kemampuan Musa saat itu, dia tidak mampu lagi. Sekuat apapun Musa, dia sudah tidak mampu. Dan ketika Musa berkata, Tuhan bunuh aja saja saya, lalu muncul hal yang kita akan lihat. Allah yang saya puja, Allah yang saudara puja, yang kita layani, tidak akan pernah membiarkan kita.
dalam kondisi sulit, apa yang Tuhan buat? Dalam kondisi Musa berputus asa, apa yang Tuhan buat? Dalam kondisi Musa minta supaya nyawanya dicabut, apa yang Tuhan buat? Yang pertama, Tuhan hampiri Musa. Dalam kondisi ini Tuhan gak tertawakan Musa. Dalam kondisi ini Tuhan gak berkata, Musa, lu hamba Tuhan lu, iman lu di mana? Tuhan tidak berkata kepada Musa, Musa, dari sekian banyak orang telah aku pilih, karena aku tahu engkau lebih dari yang lain. Tapi sekarang engkau minta mati. Saya katakan tidak ada ayat di mana Tuhan berkata, Musa cemen. Saya ingat ketika saya mengalami tekanan di 2009, ada beberapa orang berkata, pendeta cemen, pendeta lembek. Tapi saya katakan, Tuhan tidak berkata hal yang sama kepada Musa. Dalam situasi Musa yang sangat sulit, maka Tuhan menghampiri Musa. Coba kita lihat di ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan gak bicara kepada bangsa yang banyak. Tuhan gak bicara kepada tangisan yang ada. Tuhan gak bicara kepada tuntutan yang minta makan daging. Tuhan gak bicara kepada orang yang sedang berkata-kata banyak kepada Tuhan, kepada Musa. Tetapi saya katakan, ayat ini jelas berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Khusus kepada Musa. Tuhan tahu bahwa Musa sedang mengalami tekanan yang amat sulit. Dan saya katakan bagi saudara, seluruh jemaat Tuhan, sesulit apapun yang sedang kita alami, percaya, selama kita ingin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan hampiri kita. Tuhan akan datang kepada kita. Paulus pernah berkata demikian, pada waktu pembelaanku yang pertama dalam 2 Timotius, semua orang meninggalkan aku, aku sendiri yang menghadapinya, tetapi Tuhan mendampingi aku. Jadi dalam situasi Paulus sudah tidak mampu, dalam tekanan, bahkan ancaman kematian, di situ Tuhan ada bersama dengan dia. Dan saya katakan bagi saudara, Tuhan yang sama, Tuhan yang setia, yang akan berkata kepada Musa, juga akan berkata kepada kita. Dalam situasi kita berkata, sepertinya terlalu sulit untuk kita lalui, di situ Tuhan menghampiri kita. Yang kedua, dalam kondisi yang sulit, Tuhan beri janji. Tuhan tidak hanya sekedar hampiri, Musa, apa kabar? Tidak. Tuhan tidak hanya berkata, Musa, ngapain saja? Tidak. Tapi ada janji Tuhan. Coba kita lihat apa yang Tuhan janjikan kepada Musa. Dalam kondisi yang sulit itu, Tuhan beri janji kepada Musa. Ayat 18 bilangan 11. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan. Saudara perhatikan, Tuhan ngomong kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa, tapi Tuhan tidak bicara kepada bangsa itu. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi. Apa tuntutan mereka yang mereka sampaikan kepada Musa? Apa permintaan mereka yang mereka bawa kepada Musa? Ternyata Tuhan juga tahu bahwa hambanya dalam posisi terjepit dan tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata, saya bisa mengatasi keadaan ini. Alkitab berkata, ketika Tuhan hampiri Musa, maka Tuhan janjikan engkau dan bangsa ini akan makan daging. Dan Tuhan katakan, apa yang engkau pinta, apa yang engkau rindukan, itu akan terjadi. Jadi saya katakan, dalam situasi yang sukar ini, Tuhan menghampiri Musa dan Tuhan beri janji. Dan janji inilah yang harus kita pegang dalam hidup. Sebab dengan janji yang kita pegang, kita percaya, kita akan melihat Tuhan yang berjanji, Tuhan juga akan menggenapi. Begitu Musa dengar janji, dia bukannya percaya dan sangat yakin. Yang muncul adalah
keraguan. Kenapa Musa ragu? Kenapa Musa jadi bingung dengan janji Tuhan? Ada beberapa alasan yang coba kita lihat dari sisi Alkitab, dari Bilangan pasal yang ke-11. Dan saya katakan keraguan ini wajar, dan kalau diperhadapkan dengan siapapun, saya katakan siapapun pasti akan ragu. Yang pertama, mengapa Musa ragu? Jumlah yang hadir 600.000 laki-laki, belum termasuk keluarga yang lain, wanita dan anak-anak. Kalau kita jumlah katakanlah 1 juta lebih, dan Tuhan katakan mereka akan makan daging. Dari mana carinya? Musa bukanlah konglomerat. Musa bukanlah peternak yang luar biasa sehingga bisa kasih orang makan daging, jutaan orang makan daging. Tidak bisa. Kalau dia ragu, wajar. Kalau dia mungkin bertanya, Tuhan, makan daging yang benar dong Tuhan, suruh makan daging. Jumlah sekian banyak. Yang kedua, kalau Musa ragu, wajar. Kenapa? Tuhan katakan apa? Mereka disuruh makan daging selama sebulan lamanya. Bukan sekali makan selesai, bukan sehari makan selesai, tapi Tuhan janjikan mereka makan daging, dan makan daging selama 1 bulan makan daging. Coba kita lihat ayat ini berkata demikian. Bilangan pasal 11. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Dan Tuhan janjikan, tetapi genap sebulan lamanya mereka akan makan daging. Saya ingat di sekolah Alkitab, makan daging itu langka, tetapi semua tetap sehat-sehat. Pagi-pagi, kalau zaman saya sekolah Alkitab, sarapannya kalau nggak singkong, kalau nggak bubur putih, bubur kacang hijau, dan lain sebagainya berputar. Dan kemudian makan siang juga. Kalau yang namanya ketemu daging, itu nggak mungkin tiap hari. 1 kali 1 minggu kayaknya udah luar biasa. Tapi itulah proses. Itulah proses. Karena apa? Angkatan saya 500 sekian. Seandainya dijanjikan tiap hari makan daging, wah, berapa banyak? Tidak heran kalau begitu keluar sekolah Alkitab, ya kan? Begitu keluar sekolah Alkitab, ada menu-menu katakanlah daging, ada sebutan dengan perbaikan gizi. Karena apa? Tetapi saya katakan, dengan singkong pun tetap bergizi, dengan bubur putih tetap bergizi. Nyatanya hamba-hamba Tuhan tetap Tuhan pelihara dengan luar biasa, dengan luar biasa. Tapi Musa berpikir makan daging 1 bulan. Yang ketiga, keraguan Musa, posisi mereka bukan di kota, posisi mereka ada di padang gurun, dan Tuhan katakan kasih makan daging 1 bulan. Dengan 3 hal ini, kalau Musa jadi bimbang, itu wajar. Dengan 3 hal ini, kalau Musa jadi ragu dengan janji Tuhan, itu wajar. Tapi ketika Musa ragu, maka muncullah ayat 23. Tuhan berkata apa di ayat yang ke-23? Bilangan pasal yang ke-11. Tetapi Tuhan menjawab Musa. Jadi saya katakan, di tengah keraguan Musa, mungkin dia berpikir, dari mana Tuhan bisa kasih daging? Kira-kira saya harus cari peternakan di mana? Di padang gurun mana ada peternakan? Jangankan peternakan, air pun susah. Lalu sekian banyak orang akan makan daging selama 1 bulan. Pagi-pagi sarapan daging, siang-siang sarapan daging, malam-malam sarapan daging. Ada juga kalau mungkin tengah malam lapar, makan daging lagi. Berapa banyak? Mungkin Musa sedang berpikir, kalau bilang putar otak ya putar otak, ya peras otak ya peras otak, tapi tidak ada jawaban. 1 bulan makan daging dengan jumlah sekian banyak orang. Kalau mungkin dia berkata, Tuhan, kalau kasih janji yang benar Tuhan, Tuhan kalau kasih janji yang iya dong Tuhan, Tuhan Engkau berjanji, apa mungkin bisa terjadi? Saya katakan Tuhan tahu keraguan Musa, maka Tuhan beri ayat 23, Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu?
Sekarang engkau akan melihat akan apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Di tengah keraguan Musa, ada dua hal yang Tuhan sampaikan. Yang pertama, bahwa kuasa Tuhan cukup. Apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada Musa, kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan pasti bisa mengerjakannya. Kuasa Tuhan cukup untuk membuat, katakanlah daging-daging tersedia bagi mereka. Mau sebulan kayak mau kalau Tuhan katakan setahun, Tuhan bisa siapkan. Karena Alkitab berkata, Allah bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada. Kita dari yang ada susah mencipta banyak yang ada. Kadang-kala meniru pun susah. Tapi Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka Tuhan jawab Musa, ketika engkau ragu dengan apa yang aku janjikan, maka Tuhan katakan, yakinlah Musa, kuasa Tuhan cukup untuk mengerjakannya. Yang kedua, dengan ungkapan ini, dengan firman ini, Tuhan sedang menjawab Musa bahwa kalau sampai Tuhan sudah berkata sesuatu, kalau sampai Tuhan sudah berjanji, maka janji itu pasti digenapi. Tuhan tidak mungkin berfirman sesuatu lalu Tuhan berkata, saya salah. Tuhan tidak mungkin berkata, saya hilaf. Yang saya katakan itu tidak mungkin terjadi karena saya hanya sekedar ngomong. Tapi saya katakan, sekali Tuhan berkata, sekali Tuhan berfirman, sekali Dia berjanji kepada orang yang dikasihinya, saya percaya setiap janji Tuhan akan digenapi. Itulah sebabnya ayat 23 muncul. Ketika kita mungkin dalam keraguan, maka Tuhan bicara kepada saya dan saudara, kuasa Tuhan cukup untuk semua kita. Dan apa yang engkau pegang, setiap janji Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak janji Allah. Salah satu janji Allah, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Ini janji. Mungkinkah singa muda bisa kelaparan? Tidak mungkin. Satu kisah kemarin saya baca di salah satu medsos. Ada seorang wanita digigit buaya. Digigit buaya. Tetapi kemudian wanita ini nggak mati, nggak terluka, udah digigit buaya. Tetapi ketika ditemukan wanita ini masih bernafas. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia meninggal di perjalanan. Herannya, katanya digigit buaya, tapi nggak ada luka. Lalu kemudian buaya ini diumpan dan buaya ditemukan. Kagetnya, ternyata buahnya ompong. Semua giginya udah gak ada. Saya gak tahu siapa yang cabut. Tapi buahnya ompong. Itulah sebabnya wanita ini luka, tetapi tidak ada luka luar. Tapi dia mati karena apa? Saudara bisa bayangkan tekanan buaya, walaupun tanpa gigi. Ayat itu berkata, singa-singa muda. Tidak disebutkan singa-singa tua yang udah ompong. Tapi singa-singa muda tidak mungkin kelaparan. Tapi kalaupun itu terjadi, Tuhan katakan, Tuhan janjikan, orang yang berharap Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Jemaat Tuhan, umat Tuhan yang saya kasihi, kalau hari-hari ini ada keraguan, mungkin ada berkata, apa mungkin Tuhan? Kapan ini akan berakhir? Apa mungkin cepat berakhir? Kapan ekonomi bisa berjalan? Apa mungkin lebih cepat? Banyak pertanyaan kita. Saya katakan bagi saudara, di saat kita ragu, Tuhan ada bagi kita. Tuhan hampiri kita dan Dia berjanji. Tugas kita percaya pada setiap janji-janji Allah. Mari kita hampiri Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa sekalipun sampai saat ini COVID-19 masih terjadi, dan mungkin ekonomi yang kau harapkan bisa berjalan, mungkin ada yang berjalan lambat, mengecil, berkurang, mungkin ada yang tidak berjalan, atau mungkin engkau menyimpan sesuatu, justru yang engkau simpan mulai berkurang, dan tanpa terasa semakin menipis. Dan mungkin ada keraguan, bagaimana dengan hari esok? Bagaimana dengan apa yang saya bisa makan, saya bisa nikmati?
Belum lagi dengan keluhan banyak orang. Dan saya katakan kadang-kala iman kita mungkin tergoncang di situasi ini. Tetapi Tuhan beri jawab, kuasa Tuhan cukup. Sekali engkau pegang setiap janji Tuhan, itu akan jadi. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, aku tetap percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Kau. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya, sama-sama kita berkata, berikan kami iman ya Tuhan, percaya, selalu percaya. Hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku Adakah engkau mungkin di saat-saat ini imanmu mulai terguncang dan keraguan yang muncul karena engkau mungkin berpikir enggak tahu sampai kapan keadaan ini, atau mungkin kebosanan yang engkau sedang alami bahkan membuat sepertinya ada orang yang merasa frustrasi dengan keadaan. Dengan persiapan yang kita mungkin ada sedikit yang kita siapkan dan sekarang mulai menipis dan kemudian hasil-hasil tidak ada, lalu kita berpikir apakah masih mungkin Tuhan akan tolong? Saudara, kalau mungkin itu ada di antara kita, yang Tuhan butuhkan, pegang janji Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, Dia akan nyatakan. Sekali Tuhan berjanji, itu akan digenapi. Kuasa Tuhan cukup. Sama-sama kita mau berkata, hatiku percaya, hatiku percaya,
Hati kami percaya ya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Kalau kami percaya, percaya Tuhan. Ajar kami percaya, ajar kami percaya. Teguhkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Teguhkan setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Sekali Tuhan berbicara, sekali Tuhan berjanji, itu pasti dikenapi. Dalam situasi yang sekarang, dalam situasi yang sulit, kami berkata, yang kami butuh ada janji Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, teguhkan setiap firman-Mu. Kuasa Tuhan cukup, kuasa Tuhan mampu, kuasa Tuhan terlalu besar untuk kami. Sebab itu ya Bapa, kalau ada keraguan, firman-Mu menjadi jawaban. Kalau ada kebimbangan, firman-Mu menjadi jawaban. Dan sepakat kami berkata pada pagi hari ini, kuasa Tuhan cukup. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-Mu, diberkati kami semua, diberkati ibadah kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, haleluya, amin.